Ya, teman-teman, ini emiten CSIS ya, yang sudah raih isu. Mohon maaf teman-teman, ini baru dibahas ya. Baik, ada CSIS, ini kita baca komentarnya dulu ya, dari Serangga Saputra ya, Rangga Saputra, Rangga Saputra. Bahas CSIS dong, katanya. Bahas CSIS, buy di 520, apakah masih di bawah lagi? Dari Bro Ferry, CSIS boleh target kenaikan sampai di angka berapa? Raih isu dari Bro waktunya istirahat, dari waktunya istirahat raih isu emitennya. Baik, kita cek CSIS ya. Ini sudah raih isu teman-teman kemarin ya, tanggal 19, cum date-nya ex date-nya 22 Desember ya. Trading start 29 Desember ya. 29 eh 29 besok. Trading end 7 Januari. Nah, jadi kita cek di sini raih isu teman-teman ya. Raih isunya sudah eh, berlaku teman-teman, sudah berlaku, sudah dilaksanakan ya. Kemarin kita bikin target di sini ya, ternyata sudah tercapai dengan baik. Sini biar ulang tercapai dulu ya. Ini buat pencapaian aja dan sejarah. Jadi kalau ada sejarahnya pernah dibahas gitu aja, gitu, cuma gitu doang sih teman-teman. Ini saya hapus-hapusin dulu ya tanda kenaik ini aja, hanya bergeser sedikit aja ya. Setelah lagi hanya bergeser sedikit aja, tidak begitu signifikan lah gitu ya. Juga sudah dicapai. Kita bikin tercapai dulu di sini. Tercapai. Nah, ini tercapai di level sini. Kita kasih lagi tanda kenaikannya. Kayaknya di atas pun sudah mulai berubah nih teman-teman ya. Nah, di sini juga kita bergeser sedikit sih teman-teman ya. Kita hapus-hapusin dulu ya, habis lagi isu nih. Kita hapus-hapusin, kita cari nur yang baru dan terdekatnya aja ya. Oke, itu yang terdekatnya di sini nih. Kita cari yang baru lagi ya. Di atas ini enggak? Masih ada di atas ya. Di atas enggak? Enggak ada ya sama level situ ya. Nanti kita cari lagi. Oke, ini peruntukannya buat pembangunan infrastruktur di kawasan industri Cikembar dan di Bukit Penenjuan. Sebelumnya rencananya telah mendapat persetujuan UPS pada tanggal 9 Januari tahun 2025. Dalam RUPS, pemegang saham menyetujui perubahan modal dasar pasar menjadi 770 miliar yang terbagi dalam 7,7 miliar saham. Sekaligus memberikan kuasa kepada direksi dan komisaris untuk menetapkan rasio harga pelaksanaan jadwal hingga penggunaan dana raih isu, teman-teman ya. Nah, itu sudah ya. Ini peruntukannya bagus sih teman-teman ya, untuk pengembangan lah istilahnya gitu ya. Bukan untuk bayar hutang secara total. Mungkin kalau untuk bayar hutang sedikit ya nggak jadi masalah ya. Tapi terkadang kalau bayar hutangnya terlalu besar ya, tanpa untuk modal kerja ya, bagus sih bagus terhadap equity gitu kan. Cuman ya kurang aja lah teman-teman kalau untuk bayar hutang. Disahkan nggak apa-apa teman-teman, daripada pinjam ke bank lagi itu kan, yang meraih isu aja lebih bagus kan, itu hak daripada emiten ya untuk meraih isu. Apalagi kalau ada pembeli tetap, pembeli siaga, pembeli siaga untuk hasil raih isunya ya. Nah, karena sudah ada perubahan ya, ini baru apa namanya, baru ini yang barunya ya, tanggal 28, 12, nanti targetnya kemana kita cek dulu ya. Kita cari target untuk kenaikannya, kita cek di sini. So jauh teman-teman ya. Tahun 2018 ya. Bulan Juni selepas ini nih ya. Ini milik fundamental ya. Jadi kita cari dulu targetnya ya. Untuk tahun 2018 kita cari dulu. Terakhir harga berapa ini ya? Tertingginya tuh. 600 ya. 600 kan? Tertingginya 600. Berarti harus di atas 600 ya. Nah, sudah dekat sih teman-teman ya. Kita cek di sini apakah ada, karena gesernya cuma sedikit sih teman-teman, nggak terlalu banyak, tapi kita harus update juga gitu kan. 600 ya. Nah, di sini kan gap nih berapa nih? Nah, ada nih 700 teman-teman. Ini gap. Ini gap pasti ketutup 690. Apa sudah ya? Nanti kita cek lagi ke depannya deh. Ini juga di sini nih ada gap juga gitu kan di angka 1300. Di tengah ada nggak? Di tengahnya tidak ada ya. Hanya di angka 685 sama di angka 1300.
Mungkin saya kawal sampai ke 1300 ya teman-teman. Sini gap yang sangat lebar nih. Di sini juga ada gap di angka 685 hampir ke 700 ya. Di situ ada target kenaikan ya berupa gap. Oh, di sini kan sudah ya di angka 400 sudah. Kita kembali ke awal biar cepat teman-teman ya. CSIS. CSIS, CSIS. Nah, dikit lagi teman-teman ya di angka 680 itu target selanjutnya. Nah, setelah raih isu ternyata si bandar lokal jualan teman-teman nih ya. Ini bandar lokal jualan, Foren jualan tapi dia masih punya barang ya. Ini masih punya barang. Si bandar lokal sudah jualan, bandar Foren pun jualan tapi si bandar Foren masih meninggalkan barang. Di sini kan dia pengambilan waktu tanggal 19 Desember gitu ya. Dan si bandar Foren sudah melakukan penjualan sejak dia maaf harga sejak bulan November ya, memberi maaf harganya dan sudah berhasil jualan sekarang. Bikin tanda kenaikan yang baru juga di level 46 apa nih? 468 ya. Nah, untuk sekarang dia sudah bikin support ya. Ini support di sini nih. Yang barunya support. Ya kan ini baru teman-teman ya. Karena sudah terjadi lagi isu, ada pergeseran sedikit. Di sini support di angka 196. Terus di sini juga ada support di angka 176. Di sini juga ada support di angka 196. Nah, untuk area penurunan mana harus digedein teman-teman. Tidak terlihat jelas kalau tidak digedein ya. Aman, supportnya aman semua, tinggal satu sini nih, ada yang tidak aman nih. Ada di 128 ya area penurunan, lanjut. Kalau kita gedein terlihat jelas 110 itu area penurunannya. Ada gap kecil di angka 78, ada si ekor merah di angka 90. Lanjut sampai ke bawah, aman di sini aman ya. Ini supportnya aman ya. Nah, jadi yang terdekatnya di mana? Yang terdekat itu ada gap di sini nih. Nah, gap ini. Ini adalah area pemaksaan 2 kali, 1, 2 nih area pemaksaan di sini teman-teman. Jadi kalau dia menutup gapnya harusnya sih teman-teman sudah waspada dan sudah tahu karena gap itu kan harus ketutup. Nah, dia saya kasih tanggal area kenaikannya ya, selain di level sini juga ada tanda kenaikannya di mana sini nih. Jadi nanti ke depannya teman-teman bila mana dia bisa melewati area sini, ya kan kepala merah nih, dan mampu break ya sampai ke level 462 dengan body tentunya ya, maka dia akan menunjukkan kenaikan dan dia sudah bikin support. Tetapi kalau dia cenderung malah turun untuk menjemput supportnya, bukan support, tanda penurunan dulu berupa gap atau ingin jemput PR-nya, cenderung bagus sih teman-teman sampai ke level 248 ya, waspada aja karena kemarin harga terendah sudah dilewati 370. Ini belum terjadi support ya karena satu dia baru turun dan belum kembali lagi ke MA 20 ke MA 10-nya. Nah, bila mana dia sudah kembali lagi ke MA 10, saya pikir ini akan menjadi support. Tapi kalau malah makin turun dalam, sabar dulu. Bagi teman-teman yang mau ngambil, sabar dulu karena masih ada potensi penurunan ketika MA 10, MA 20 berada di atas candle. Terlebih lagi dia punya PR ya 308 berupa gap, satu lagi di angka 248 berupa gap juga. Kalau gap kan pasti kejemput ya biasanya. Karena saya itu menargetkan saham itu bahkan untuk kenaikan pun gap itu menjadi target gitu ya. Mau dia di angka 690 kan itu gap teman. Saya kasih tanda di sini gap nih, gap kecil gitu ya. Gap kecil. Tengah berapa sekarang? 8 12. Ini targetnya ke sini nih. Untuk menutup gapnya. Tapi untuk saat ini kan lagi koreksi panjang nih ya. Perhatikan sih ketika bikin gap ya. Gap kan. Nah, terjadi penurunan lagi dan menutup gapnya. Nah, juga sama gap teman-teman. Ya ada gap nih, sini kan di atasnya ditutup. Pintar dia teman-teman, tidak mau meninggalkan jejak dulu. Tapi tetap aja ini akan menjadi tanda kenaikan nanti ya. Nah, untuk saat ini, kalau mau ngambil, sabar dulu karena dia baru melewati tanda penurunannya. Bukan tanda penurunan, harga terendah. Dan ini belum terjadi gap, belum terjadi yang namanya support ya. Baru akan membuat support bila mana dia dipantulkan dan sudah melewati MA 10-nya lagi. Bila mana dia tidak terjadi pantulan ya malah turun sampai ke level 252. Ada bagusnya apa dia menutup gap yang sangat lebar, berarti PR-nya sudah terselesaikan. Nanti mungkin setelah dia
mengerjakan PR-nya, dia akan mantul kembali. Tapi kalau pun mantul, walaupun dia pengambilan bandar lokal sama si Poren sudah ngambil lagi, tetap teman patokannya MA10. Bila mana MA10 masih berada di atas, lebih baik teman-teman jangan ngambil dulu deh. Sabar aja dulu ya. Tunggu sampai betul-betul MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Kalau sekarang posisi masih tren up-nya ya, karena MA200 berada di bawah. Cek 15 menitan. Masih potensi ada penurunan. Kalau mau ngambil, biarkan masuk dulu ke MA10-nya, biarkan MA10 menghadap ke atas. Dan targetnya jangan jauh-jauh, MA200 aja dulu ya, untuk 15 menitan. Karena setiap emiten 15 menitan, kalau MA200 masih di atas pun, penurunan itu masih akan terjadi. Tetapi kalau sudah mulai berada di bawah si MA200-nya, maka uptrend terjadi untuk 15 menitan. Terlebih lagi untuk hariannya, teman-teman. Untuk day trade-nya, sabar dulu, karena bandar lokal baru jualan, Forex pun ikut jualan. Yang nerima siapa? Tanggal 24, terbesar teman kita. Nih dua broker terbesar teman kita. Forennya cenderung dia keluar, CCAK BKJP keluar, meninggalkan si QA, AG sama si TP. Ya, itu ke pengambilan tidak terlalu besar untuk tanggal 24-nya. Jadi kalau mau ngambil sabar dulu bagi teman-teman yang nyangkut. Kalau tidak mau cut loss, teman-teman, kalau tidak mau cut loss, sabar dulu untuk average. Kalau mau dibiarin bagaimana? Kita cek. Nah, ketika teman-teman mau dibiarin, masih loncat dari harga murahnya tidak terlalu gede. Ya baru seperempatnya, masih ada harapan ke harga tengah di angka 1196. Atau nanti teman-teman bisa ke level 791. Tentunya yang menentukan nanti di sini, apakah pantulannya lebih di atas daripada harga 202, atau kalau dia jebol 202 sebagai supportnya, patut diwaspadai dia bisa turun ke level sini, MA200. Kenapa harus dicurigai dan patut khawatir MA200? Ingat, MA200 adalah garis tren. Bila mana garis trennya kejebol dan MA200 yang menunduk ke bawah, downtrend sudah terjadi. Tetapi bila mana disentuh dan ada pantulan, MA200 yang masih menuju ke atas, itu masih ada potensi kenaikan lagi. Bisa terjadi uptrend berikutnya. Nah, yang paling penting itu di sini area sini nih. Jangan sampai dijebol. Kalau hanya meninggalkan satu titik di atasnya sih nggak jadi masalah. Yang penting jangan dijebol aja. Kan dekat ke MA200 itu aja. Nanti khawatir trennya itu turun. Meskipun bandar lokal keluar, tapi Forex masih ada di dalam ya. Kita cek tanggal 19 Desember. Siapa yang masih ada di dalam. Ternyata AK masih menyisakan barang 1,2 miliar. Tentunya mereka juga harus jualan juga gitu kan. Karena mereka memang ngambil. Ingat ya, mereka itu bisa jualan di harga turun. Kenapa? Karena dia average lagi di harga sekian. Karena akunnya kan masing-masing, beda lah. Walaupun brokernya sama, tapi akunnya pasti berbeda lah. Ya. Karena mereka punya strategi dan 1000 cara. Kalau kita punya 1000 cara, maka mereka punya 10.000 cara. Bila kita punya 100 cara, maka dia punya 1000 cara untuk mengalahkan kita. Begitu ya teman-teman ya untuk CSIS. Dia mau bikin support karena bahwa support di sini sudah dilewatin ya. Pasti sudah dilewatin nih harga terendahnya. Dan dia mau bikin support yang baru tapi belum terlaksana. Kenapa? Karena belum ada pantulan yang memaksa si candlenya menembus MA10. Bila mana harga 378 tidak mampu dilalui atau harga 466 tidak mampu dilalui, waspada dia akan turun kembali. Bila mana turunnya melebihi supportnya, maka akan terjadi penurunan. Tetapi bila mana penurunannya di atas supportnya, walaupun satu tick, masih ada kesempatan dia untuk di up kembali. Nah begitu teman-teman CSIS setelah Raikisu ya. Itu mungkin pandangan saya untuk CSIS yang sudah Raikisu. Sekian dan terima kasih. Ciao.